Halo, balik lagi dengan gue Adli Setiawan, channel yang membahas sejarah, konspirasi, hingga misteri yang ada di seluruh dunia. Dan thank you yang udah klik video ini, gue doain semoga kalian sehat selalu. Apalagi yang subscribe channel ini, gue doain semoga rezekinya terus bertambah. Dan gue juga mau infoin ke kalian Jo, bahwa channel gue ini akan selalu update setiap minggu. Jadi supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan gue juga mau infoin ke kalian Jo, bahwa setiap pencapaian gue di 50.000 subscriber Jo, gue akan adain giveaway. Jadi ikutin terus channel gue. Oh ya, gue juga minta maaf ya Jo, kalau kalian dengar suara-suara kayak gini. Karena memang rumah gue di pinggir jalan, jadi memang banyak banget kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang Jo. Nah, tapi kalian jangan fokus ke situ ya, kalian fokus ke gue aja. Karena gue akan bahas kisah yang menarik Jo, dan baru-baru ini viral lagi ya. Sebenarnya ini adalah kasus lama, kasus tahun 2013-an. Cuman baru-baru ini di Indonesia viral lagi. Nah, yang gue bahas ini adalah salah satu perempuan ya, dimana dia ini pernah menikam ibunya sebanyak 151 kali gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ia sampai tega ya melakukan hal yang begitu fatal kepada orang tuanya sendiri? Dan gue akan ceritain semuanya di sini. Jadi perempuan itu bernama Isabella Guzman Jo. Nah, dia itu adalah gadis kelahiran tahun 1995. Dia itu berasal dari Colorado, Amerika Serikat, yang tega membunuh ibu kandungnya ya, dengan menikam wajah dan lehernya itu sebanyak 151 kali. Situ gue nggak kebayang sih asli. Sampai dia tega sampai sebanyak itu loh dia nusuk ibunya sendiri. Yang ramai dibicarakan ini Jo ya. Jadi pengadilan setempat memvonis Isabella itu tidak bersalah. Padahal dia adalah perempuan yang menurut gue sih cukup cantik lah ya kalau untuk jadi seorang perempuan. Namun cantik aja nggak cukup Jo. Si Isabella ini mempunyai kepribadian psikopat. Isabella ini telah membunuh ibu kandungnya di rumah ibunya ya pada Agustus 2013. Nah, pada Desember 2013 ia dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Wow. Makanya kalian hati-hati ya kalau main sama orang gangguan jiwa ya, karena mereka itu nggak kenal hukum sama sekali. Lalu Isabella dibawa ke rumah sakit jiwa di Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo untuk dievakuasi Jo. Nah, pihak kejaksaan ya, Josh Brockler, mengatakan ini adalah kasus pembunuhan yang mengerikan dan kejam yang dilakukan seorang anak perempuan terhadap ibu kandungnya. Jadi lu bayangin aja Jo, Isabella ini menikam ibunya sebanyak 151 kali. Dan bagian yang ditikam sama Isabella ini adalah bagian wajah ya, wajah, leher, hingga membuat ibunya meninggal dunia. Wow. Aduh, ngilu banget sih gue dengernya sih asli. Yang jadi problem di sana yaitu adalah pernah si Josh Brockler ini mengatakan ya, tetapi sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan. Dan kamu harus melihat komponen ini, yaitu kesehatan mental. Nah, jadi si Isabella ini dinyatakan tidak bersalah ya, karena dia mempunyai kesehatan mental yang kurang baik Jo. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Porn mengatakan juga ya, jika si Isabella ini didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Gejala utama skizofrenia paranoid ini adalah delusi dan halusinasi. Nah, jadi ada tanda-tanda halusinasi yang jelas ya, seperti dia itu kadang-kadang menatap ruangan hampa, terus dia juga berbicara dengan orang yang tidak ada Jo, terus dan dia juga menertawakan dirinya sendiri. Gangguan jiwanya itu Jo ternyata diakibatkan dari broken home. Nah, jadi ayah dan ibunya itu ya bercerai sejak dia tuh masih kecil. Isabella dan ibunya, nama ibunya itu adalah Yun Mi Hoy ya, kerap bertengkar apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Menurut kepolisian Jo, Isabella ini memang semakin sering melawan dan bertengkar dengan ibunya. Diduga Isabella ini kesal ya dengan ibunya yang menikah lagi. Ada fakta yang mengejutkan Jo ya, jadi sehari sebelum Isabella ini membunuh ibunya ya, Isabella ini bertengkar hebat hingga meludahi ibunya. Nah,
Tapi sebelum si Isabella itu membunuh ibunya ya, nah Isabella ini sempat mengirimkan email ya kepada ibunya yang berisi kau akan menebusnya. Nah gue nggak tahu itu maksudnya apa, tapi tujuannya itu sangat jelas bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang sangat gila terhadap ibunya. Nah, tapi ketika ibunya itu menerima email tersebut ya, ibunya itu sempat menelepon pihak kepolisian dan meminta datang ke rumahnya, Jo. Akhirnya polisi datang dan tidak menemukan perdebatan dan kekacauan di rumah itu. Tapi di situ polisi masih sempat memperingatkan Isabella ya, jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perilaku yang diperbuat. Jadi sebelum Isabella ini membunuh ibunya ya, ternyata dia itu masih sempat diperingatkan oleh polisi. Tapi mungkin karena dia memang benci banget sama ibunya, dan mungkin udah dipengaruhi oleh setan-setan yang ada di dalam tubuhnya ya, dia jadi tidak peduli. Dan keesokan harinya ya, Isabella itu melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan Sot 5 ya. Nah, kala itu ayah tiri Isabella ada di sana, Jo. Dan dia waktu itu sedang makan, Jo. Nah, Rian Hoi ini mendengar suara dentuman di atas. Akhirnya ayah tiri Isabella ini menghampiri dan mencoba membuka pintu kamar mandinya, Jo. Nah, namun Isabella mendorong dengan punggungnya. Ternyata Isabella menghabisi ibunya saat itu di kamar mandi. Dan akhirnya ya, si ayah tiri dari Isabella ini melaporkan kejadian tersebut dengan menelepon 911. Ketika polisi tiba ya, mereka menemukan jasad Yoon Mi Ho dengan tubuh telanjang di kamar mandi lantai 2 dengan kondisi banyak luka robek dan tusukan. Yoon Mi Ho ini dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian ya pada pukul 10:30 malam. Tapi akhirnya Isabella diringkus dalam waktu 16 jam ya semenjak ditetapkan sebagai buronan. Saat itu usianya itu masih 18 tahun, Jo. Jadi lu bayangin aja, dia masih muda banget ya. Dia udah melakukan sebuah tindakan kriminal, apalagi yang dilakukannya itu terhadap ibunya sendiri. Gue gak habis pikir sih ya ada anak seperti itu. Awalnya dilaporkan bahwa Isabella ini telah menikam ibunya ya, yang bernama Yoon Mi Ho yang berusia 47 tahun ini sebanyak 79 kali di wajah dan di leher, Jo. Nah, tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 di wajah dan 51 di leher. Gue sampai nelen ludah ini, Jo. Dia kemudian menghabisinya dengan menggunakan tongkat baseball. Namun pada sidang pengadilan ya, seorang hakim meninjau hasil evaluasi itu dan memutuskan bahwa Isabella itu tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Jo. Kisah dari seorang Isabella Guzman yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan menikam ibunya sebanyak 151 kali. Semoga video ini ya menjadi pembelajaran buat kalian bahwa hal-hal yang seperti itu tuh nggak baik banget dilakukan ya. Dan thank you yang udah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you for watching.